Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran melalui video ini adalah berdasarkan buku Basic English 1 Grammar and Structures. Noun berarti kata benda. Dalam bahasa Indonesia ada juga yang namanya kata benda, seperti buku, tas, pena, kelas, udara, bumi, matahari, dan lain sebagainya. Ada juga kata benda yang abstrak, misalnya manajemen, pendidikan, kesadaran, pengaturan, dan lain sebagainya. Noun atau kata benda terbagi atas beberapa macam. Ada yang abstrak, konkret, bisa dihitung atau countable nouns, dan tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Kata benda abstrak maksudnya adalah kata benda yang tidak bisa kita lihat wujudnya, tapi termasuk jenis kata benda. Misalnya, nama orang, nama kota, atau kata-kata lainnya seperti manajemen, pendidikan, keahlian. Nah, itu termasuk jenis kata benda tapi yang abstrak. Sedangkan yang konkret kita bisa lihat bendanya, misalnya buku, tas, pena. Lalu ada yang uncountable nouns, maksudnya kata benda yang tidak bisa dihitung. Misalnya air, ya. Air itu tidak bisa dihitung, tetapi yang bisa dihitung adalah wadahnya. Misalnya 1 gelas air, 2 gelas air, 10 gelas air, seperti itu ya. Selanjutnya, kata benda yang bisa dihitung atau countable nouns. Countable nouns itu pun terbagi dua, yakni yang regular dan yang irregular. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana merubah countable nouns dari singular menjadi plural. Perbedaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketika dalam bahasa Indonesia kita mengatakan 1 buku, 2 buku, 1 rumah, 3 rumah. Tapi dalam bahasa Inggris 1 book, 2 books, 1 house, 3 houses. Nah, dalam bahasa Indonesia bisa kita lihat, jika kata bendanya lebih dari 1, maka kata tersebut tidak berubah. Berbeda dengan bahasa Inggris, jika kata benda lebih dari 1, maka bisa jadi ditambah s atau is. Perhatikan perubahan kata benda dari singular ke plural di buku Basic English halaman 14. Misalnya, aturan A, 1 book, 2 books, 1 house, 3 houses, 1 egg, 10 eggs, 1 student, some students, 1 car, many cars. Pada dasarnya, untuk membuat kata benda plural dari singular hanya menambahkan akhiran s di akhir kata. Namun, tidak semua bentuk plural hanya menambahkan akhiran s. Ada aturan lain, misalnya Anda perhatikan aturan B, yaitu menambahkan akhiran is jika kata benda tersebut berakhiran sh, ch, ss, atau x. Misalnya, 1 brush, 2 brushes, 1 bench, some benches, 1 class, many classes, 1 box, a lot of boxes.
Kemudian aturan C, jika huruf kata benda berakhiran Y dan sebelum huruf Y tersebut huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, O, maka untuk membuat kata benda jamak atau plural, maka ditambahkan akhiran S. Contohnya, one toy, two toys, one donkey, some donkeys. Pada aturan D, jika huruf kata benda berakhiran Y dan sebelum huruf Y tersebut adalah huruf konsonan, maksudnya huruf selain A, I, U, E, O, maka gantilah huruf Y tersebut menjadi I lalu ditambahkan akhiran ES. Nah, ini berbeda dengan aturan C. Perhatikan contoh. One baby, two babies. One country, many countries. Pada aturan E, jika akhiran kata benda adalah F atau FE, maka hilangkan huruf F atau FE tersebut dan gantilah menjadi VES. Misalnya, one wife, two wives. One self, six selves. One knife, some knives. Kecuali beliefs, chiefs, roof, calf, and cliffs. Ingat, ini ada pengecualiannya. Jadi hati-hati ya, dalam grammar bahasa Inggris ada juga pengecualian-pengecualian yang sering mengecoh seperti ini. Oke, selanjutnya aturan F. Jika akhiran kata benda adalah huruf O. Nah, jika huruf O tersebut sebelumnya adalah huruf konsonan, maka ditambahkan IS. Contohnya, one tomato, two tomatoes. One potato, three potatoes. Jika akhiran kata benda tersebut adalah huruf O dan sebelum huruf O adalah huruf vokal, maka akhiran kata benda untuk pluralnya ditambahkan akhiran S. Contohnya, one zoo, some zoos. One radio, several radios. Ada juga pengecualiannya, yaitu avocados, kilos, photos, pianos, and solos. Aturan terakhir yaitu aturan G, yaitu irregular noun. Maksudnya bentuk pluralnya berbeda, tidak ditambahkan akhiran S atau IS, tetapi bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Misalnya yang berbeda, seorang anak, a child. Banyak anak, many children. Jadi bukan child, itu salah ya. Perhatikan contoh yang lainnya. A foot, two feet. A goose, some geese. A man, two men. A woman, two women. A tooth, 32 teeth. A mouse, many mice. Sedangkan untuk yang jamaknya atau yang pluralnya sama dengan singularnya, yaitu a fish, some fish. A deer, many deer. A sheep, several sheep. Nah, untuk pemantapan, silahkan kerjakan exercise 8. Contohnya nomor 1. One book, satu buku. Jika bukunya lebih dari satu, maka
2 books. Aturannya adalah aturan A. Jadi Anda buat dalam kurung aturan A atau rule A. Nah, sekarang kerjakan soal nomor 2 hingga nomor 30. Jangan lupa tulis aturan mana yang digunakan untuk membuat plural noun tersebut. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.